رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا قائما بصعيد الرقيب على المنبر وعلى المنبر لعيد القدر الجابرة رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر الجامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كون الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسيرهم من المعاندين واختم لنا ويا خير الناصرين. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila,
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini kita kembali melantunkan takbir, tahlil dan tahmid secara serentak di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Idul Fitri sebagai syariat agama. Dengan syariat ini kita bisa melaksanakan dua hal sekaligus, yaitu menjalin hubungan dengan Allah melalui salat Idul Fitri dan juga bersilaturahim dengan sesama. Kita jalani hablum minallah, hablum minan nas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang sangat berbahagia ini, iya memang kita berhak berbahagia. Iya memang kita berhak bergembira. Iya memang kita berhak meraih kemenangan. Kegembiraan kita, kemenangan kita, dan sebagian dari kita akan dihiasi oleh cucuran air mata. Sementara kita bergembira, sementara kita mendapatkan kemenangan, sementara kita mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi orang tua kita yang telah meninggal dunia, suami kita kah, istri kita kah, anak-anak kita kah, cucu-cucu kita kah, saudara-saudara kita kah, apakah mereka saat ini tengah bergembira? Justru sebaliknya, saudaraku, arwah orang tua kita yang saat ini meninggal dunia, mereka semuanya menangis karena mereka pada hari yang berbahagia ini mereka meninggalkan anak-anaknya menjadi yatim piatu. Arwah suami kita kah, arwah istri kita kah, arwah anak-anak kita kah, pada saat ini mereka menangis karena di hari yang berbahagia ini mereka tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, coba kita renungkan bersama-sama bagaimana rasanya menjadi anak yatim atau bahkan
bagaimana rasanya menjadi anak yatim piatu. Yang kedua, orang tuanya telah meninggalkannya lantaran telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kita renungkan saat ini, bagaimana rasanya menjadi yatim tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Mereka di dalam hatinya hanya bisa berkata, wahai Bapak, seandainya saja engkau masih ada, maka pasti kita bisa pergi lebaran, kita bisa pergi sholat Idul Fitri bersama. Bapak memegang tangan kananku, ibu memegang tangan kiriku, berjalan berdampingan pergi berlebaran. Tapi kini engkau telah pergi. Wahai ibu, seandainya saja engkau masih ada, maka pasti aku pun memakai baju baru dan pasti aku pun memakai celana baru. Tapi engkau ibu kini telah tiada, maka aku pun hidup sendiri, tak tahu arah dan tujuan, dengan hanya memakai baju satu-satunya peninggalanmu. Wahai Bapak, seandainya saja engkau masih ada, maka pasti aku tidak akan menderita seperti ini, yang mana dalam satu hari satu malam aku tidak bisa makan makanan yang enak karena engkau telah tiada. Engkau yang dahulu selalu memelihara aku dan menyayangi aku. Wahai ibu, seandainya saja engkau masih ada, maka mungkin ibu masih akan sangat menyayangi dan mencintai aku. Tapi kini engkau telah pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini pula, cobalah kita renungkan kembali, apakah selama ini kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua kita? Maka sekali lagi, cobalah kita renungkan bahwa apakah selama ini kita hanya memberikan penyengsaraan bagi kedua orang tua kita lantaran kita tidak pernah peduli, atau bahkan tega sampai menyiksa dan bahkan sampai hati memukul kedua orang tua kita. Ketahuilah wahai saudaraku, bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain." Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Kalaulah orang tua kita ridho dengan kita, maka pastilah Allah akan ridho dengan kita. Tapi kalau orang tua kita murka, marah kepada kita, maka yakinlah Allah lebih murka kepada kita. Marilah sejenak Bapak Ibu, kita pejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak kita mengenang orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ayah kita, wajah ibu kita pada saat ini, baik mereka yang masih ada atau mungkin duduk di samping kita, mungkin berada di dekat kita, terlebih lagi ayah atau ibu kita yang sudah lama pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita bayangkan wajah mereka pada saat ini. Kenanglah ibu kita, ibu yang selalu menyayangi kita, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan dua selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit, ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Bapak Ibu, coba kita renungkan
ketika ibu melahirkan kita, ibu rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Beberapa puluh tahun yang lalu saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagia mereka menanti-nantikan kelahiran kita. Mereka mengharap anak yang lahir adalah anak yang soleh dan solehah, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Saat ibu melahirkan kita, ibu merasakan sakit yang amat sangat luar biasa. Ibu menangis kesakitan, ibu antara hidup dan mati. Bahkan jika diberikan pilihan oleh Allah antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah seorang ibu akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Tapi apa wahai saudaraku? Apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat ibu dan ayah kita dengan penderitaannya. Terkadang kita mencaci makinya, terkadang kita melawannya, terkadang kita mengacurkannya. Apakah kita semua yang hadir pada saat ini pernah berpikir untuk memeluk mereka pada saat ini? Apakah kita pernah berpikir pulang dari tempat ini, bersimpuh di hadapannya, mencium tangannya, memeluk erat tubuhnya untuk sekedar merasakan kehangatan kasih sayang kedua orang tua kita? Apakah kita yang hadir pada saat ini pernah berpikir di benak kita untuk membuat mereka selalu tersenyum di dalam kehidupannya karena bangga memiliki anak seperti kita? Sekarang kita bayangkan pada saat ini kita duduk di tempat ini, pada saat ini kita duduk di tempat yang mulia ini, tiba-tiba ada salah satu karib saudara kerabat kita datang dan memberi kabar agar kalian bergegas segera pulang ke rumah. Setelah pulang di rumah, setelah sampai di rumah, di depan pintu, tentu saja kita ingin bertemu, melihat sesosok laki-laki yang selalu menjaga kita, sesosok laki-laki yang selalu membiayai kehidupan kita, yang rela membanting tulang untuk kita. Bayangkan setelah sampai kita di rumah kita, masuk ke sebuah ruangan tempat lelaki itu beristirahat, ruangan tempat biasa dia tidur. Namun setelah kita masuk ke dalam ruangan, kita melihat sesosok lelaki itu sudah terbaring terbujur kaku. Sesosok laki-laki yang biasa kita panggil ayah atau bapak kita, ayah kita yang bekerja keras, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekarang kita tidak lagi bisa melihat senyumnya, kita tidak lagi bisa mendengar tawanya, tidak lagi canda tawa dari sosok lelaki yang semasa hidupnya kalian sia-siakan. Kini, masihkah kita ingin menyakiti hati mereka? Masihkah kita ingin membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, mungkin saat ini kita sedang bergembira bersama merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi pernahkah kita semua berpikir apakah orang tua kita di sana juga bahagia? Ya Allah, janganlah Engkau memanggil mereka sebelum kami meminta maaf kepada kedua orang tua kami. Kami semua ya Allah orang yang berdosa. Kami semua ya Allah anak-anak yang berdosa. Ayah, ibu, pada saat ini baik Engkau yang masih ada ataupun Engkau yang sudah tiada, yang kami yakin saat ini Engkau pasti melihat kami di tempat ini. Engkau pasti berkumpul bersama kami di tempat ini. Wahai ayah, wahai ibu, maafkanlah kami anak-anakmu yang selalu berbuat salah kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, ketika kita kembali nanti setelah sholat Idul Fitri, maka sesampainya kita di rumah, maka langsunglah menjabat
kedua tangan orang tua kita. Memohonlah ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepadanya. Bahkan jika perlu, biarkan kita meneteskan air mata dan menangis di hadapannya. Kita menyadari bahwa selama ini kita sebagai anak belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Sebab walaupun salat kita rajin, tahajud kita rajin, puasa kita rajin, ibadah kita rajin, tapi demi Allah, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, demi Allah, demi Rasulullah, seluruh ibadah kita tidak akan diterima, bahkan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, pada saat yang berbahagia ini pula, mari kita bersama-sama setelah kita selesai melaksanakan salat Idul Fitri, kita saling bermaaf-maafan. Kita saling islah satu sama lain, sebab kita sadar bahwa kita adalah manusia. Yang namanya manusia, al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya kehilafan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Sebaik-baiknya manusia bukan berarti mereka yang tidak pernah berbuat kesalahan, akan tetapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Selesai dari tempat ini, kita semua tanpa terkecuali saling bermaaf-maafan. Anak minta maaf kepada kedua orang tua, kedua orang tua memaafkan anak-anaknya, suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, saudara kepada saudara, tetangga kepada tetangga, keluarga kepada keluarga, agar supaya hari raya Idul Fitri ini kita semua meraih kemenangan dan kita kembali kepada kesucian jiwa kita, yang insya Allah kita semua akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba lil muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mattasalat aynun bil nawar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khair wajtani
واجتنبوا عن السيئات لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتقليلنا وتحميدنا وقراءتنا يا إله العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن واجعل بيوتنا من نور القرآن واجعل أولادنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.